Halo, selamat pagi investor dan Kang Trading. Selamat datang kembali di channel saya, channel Kang Saham Recehan. Ya, pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita update terlebih dahulu informasi di channel Kang Saham Recehan. Terkait lanjutan episode sebelumnya, 3 episode sebelumnya, tentang tips waktu trading saham LQ45. Ya, jadi ini adalah episode terakhir dari tips trading di saham blue chip LQ45, sahamnya para sultan untuk episode terakhir. Ya, kenapa disebut saham sultan? Karena harganya tidak cocok untuk Kang Saham Recehan tentunya ya. Saham recehan ya beli atau tradingnya ya saham recehan saja ya. Ya kalau saham puluhan ribu ke atas, tidak mungkin dapat ya untuk satu lot saja. Oke, langsung kita mulai, tidak perlu panjang lebar. Saham pertama di episode terakhir ini yaitu saham Indofood ya, INDF ya. Saham ini adalah induk saham dari ICBP yang selalu digembar-gemborkan oleh influencer dan juga artis macam Raditya Dika ya. Saham Indofood ini atau INDF ini induk saham ICBP yang pola pergerakan bandarnya ini sangat mudah dibaca ya. Kalau kita lihat di chart ini, bandar itu bergerak kurang lebih antara kurun waktu 12 sampai 13 hari. Kita lihat misalkan ini fluktuasi yang pertama yang saya tandai, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ya. Ya kan pastikan Anda mengambil profit di pertengahan durasi antara market up dan juga markdown. Ya. Kemudian saham yang kedua, ya saham kedua ini adalah saham INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper ya. Saham ini agak sulit dilihat ya pergerakan bandarnya karena mungkin karena sulit digoreng ya harganya, atau memang investor atau trader itu memilih sektor lain ya atau emiten lain ketimbang saham kertas ya. Namun pergerakannya kalau kita lihat bandar itu berdurasi antara sekitar 6 hari ya, seminggu lah. Ini kalau misalnya kita lihat chartnya dari tanggal 12 sampai 18, 10 sampai 6, 7 sampai 17 ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih 6 hari sampai dengan 10 hari lah. Oke. Itu saham Indah Kiat Pulp and Paper. Ya. Kemudian selanjutnya ya masih sama nih satu sektor dengan INKP yaitu TKIM atau Pabrik Kertas Ciwi Kimia ya. Ini sering kita lihat bukunya ya waktu sekolah ya, Ciwi Kimia. Oke, kalau misalnya kita lihat ini nasibnya 11-12 dengan kompetitornya yang harganya turun terus ya, INKP dan TKIM. Ya, harganya selalu longsor dari tahun ke tahun. Namun pergerakan bandarnya hampir sama nih, bedanya dia lebih cepat antara 6 sampai dengan 7 hari. Ini tanggal 28 sampai 3, ini durasinya 6 hari, 7 hari. Kemudian 10 sampai 6, 5 sampai 12 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya lebih tinggi lagi harganya yaitu saham SMGR atau Semen Indonesia. Dulu namanya Semen Gresik, makanya namanya SMGR ya. Ini untuk cuan mingguannya sangat cocok ya. Ya. Sangat cocok, namun kalau misalnya tidak bisa mantengin harga saham, Anda bisa ambil bulanan ya. Atau misalnya ambil durasi trade atau swing trade yang lebih panjang. Kalau misalnya saya ambil dari pola ini, pergerakan bandar dari markup hingga markdown ini berdurasi kurang lebih 10 sampai 11 hari ya. Selalu saya ingatkan take profit di tengah ya. Apapun itu yang terjadi ya. Meskipun misalnya harganya sedang naik nih seperti ini ya, ambil profit di tengah untuk menghindari resiko. Kemudian selanjutnya setelah Semen Indonesia ya adalah TPI atau Chandra Asri Petrochemical. Ya, ini adalah perusahaan petrokimia yang terletak di daerah Pantai Anyer sana ya, kalau tidak salah. Ya, ini adalah perusahaan petrokimia ya, sangat ideal untuk trade bulanan ya. Kalau kita lihat misalnya kan ini durasi dari sini naik, dari sini ke sini agak turun, atas sempat naik dari sini ke sini. Jadi cocok ini untuk bulanan.
Tapi kalau misalnya mau trade ada swing trade lebih cepat, ya bisa dilihat misalkan pola yang saya ambil dari mark yang saya ambil dari pola itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 hari. Nah, ini ke sini misalnya dia durasinya sekitar 13 hari, dari sini ke sini 13 hari, dari sini ke sini 10 hari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah INTP, Indo Semen Tunggal Prakasa. Ini emiten persemenan ya. Emiten persemenan kalau misalnya kita lihat di chart nih fluktuasi pergerakan bandar dari peningkatan harganya, kurang lebih bandar bergerak markup hingga markdown antara 13 sampai dengan 15 hari, tanggal 26 sampai 25, 18 sampai 31 dan juga 27 sampai 11. Oke, selanjutnya yaitu ITMG atau Indo Tambang Raya Megah ya. Ini saham batubara ya. Saham batubara. Ini pertumbuhan sahamnya, harga sahamnya lumayan positif ya, selalu naik nih dari tahun ke tahun. Ya, dari paling tidak dari durasi Januari awal tahun ini sampai dengan bulan Juli ya, sekitar tanggal 16. Ya, ini bisa dimanfaatkan, sangat bisa dimanfaatkan untuk swing trade nih, sangat kelihatan nih, bisa ya. Kalau kita lihat durasinya misalnya tanggal 31 sampai 13, kemudian 10 sampai 21, 5 sampai 13. Ini kurang lebih durasinya 8 sampai dengan 13 hari, yaitu seminggu atau sampai 2 minggu lah ya. Kalau misalnya kita buletin dari minggu. Ya, jangan lupa take profit di tengah ya. Bisa juga pergerakannya lebih cepat, misalkan ambil dari sini ke sini doang. Kemudian dari sini ke sini, ini ke sini lebih cepat. Namun ini apalagi ini sangat beresiko nih ya. Agak mudah dijatuhin sama bandar. Kemudian selanjutnya yaitu saham United Tractor atau UNTR. Ini saham ex-cuan Pak LKH, bisa digunakan untuk swing trading dengan durasi 7 sampai 8 hari ya. Bisa lebih cepat dari itu, misalnya dari sini ngambil di sini, kemudian di sini, namun beresiko ya. Ini sangat tajam, langsung turun drastis ya. Anda bisa dibanting sama bandar langsung ke bawah. Oke. Beruntung kalau misalnya tidak loss profit ya. Coba kalau loss profit. Oke, kemudian selanjutnya semakin ke sini sahamnya semakin sultan. Semakin sultan alias semakin mahal ya. Selanjutnya adalah BBCA. Ya, ini adalah saham perbankan yang paling mahal di bursa saham Indonesia saat ini. Ya, sangat mempengaruhi pergerakan IHSG dan dipengaruhi oleh pergerakan IHSG ya. Harga sekarang di 30 ribuan sebetulnya harga waktu yang tepat untuk serok nih ya. Kalau kata orang teknikal di sini resisten, di sini support lah segala macam, saya kurang begitu paham ya. Tapi paling tidak ini sahamnya waktunya untuk serok, meskipun ada beberapa analis yang menyampaikan bahwa BCA bisa turun hingga Rp18.000 per lembar sahamnya. Ya, kalau misalnya kita mau lihat fast trade polanya, misalnya dari tanggal 26 sampai 4, 13, 21, 27, 28, ini kurang lebih durasi bandar bergerak antara 6 sampai 8 hari atau semingguan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu saham Sultan Gudang Garam ya, saham yang kemarin membagikan dividen satu lembar sahamnya Rp2.500. Wow, luar biasa. Membagikan dividen kepada pemegang saham kurang lebih sekitar 5 triliun ya. Ini salah satu emiten Sultan ya, ideal untuk long term. Ya, sangat ideal untuk long term karena kalau kita lihat dari Januari sampai Juli saja ini pergerakannya tidak terlalu fluktuatif ya. Kecuali di bulan Juli ini karena ada RUPS dan juga dividen, karena sehingga sahamnya betul-betul sangat dikerek oleh bandar ya. Jadi sebetulnya melihat bandarmologi cukup melihat dari waktu akan RUPS sih sebetulnya ya. Kemudian karena saking pergerakan gudang garam ini bisa dilihat misalnya dari tanggal 18 sampai dengan 24, kemudian 7 sampai 13 ya. Kemudian 8 sampai 14. Jadi durasinya pergerakan bandar untuk fast trade itu antara 6 hari. Oke, atau semingguan ya. Oke, sebetulnya masih ada satu lagi saham Sultan atau saham blue chip harga tingkat atas yaitu DCII. Kemudian kenapa saya tidak bahas DCII? Karena yang pertama
saat ini sahamnya sedang digembok oleh bursa, ya masih di suspend, ya karena pergerakannya luar biasa signifikan. Harganya kalau tidak salah terakhir saya lihat sekitar 50 ribuan per lembar, lebih tinggi dari gudang garam. Padahal kita lihat perusahaannya baru kita kenal di kurang lebih sekitar 2 tahun belakangan, ya, untuk yang belum mengenal sektor teknologi, ya. Demikian informasi pagi ini dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat Anda. Salam cuan.